2 Dekan, Cerita Douluo Dalus Soul Land 2 Bab 29. Saat pertandingan yang berlangsung di arena lainnya berlanjut dengan luar biasa, pertandingan semifinal di arena 1 telah berakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertandingan tim Huo Yuhao jauh lebih singkat dari yang diperkirakan siapapun. Huo Yuhao dan Wang Dong menang lagi. Meskipun mereka kekurangan anggota tim, mereka masih bisa memenangkan 2 pertandingan sesudahnya, memungkinkan mereka untuk maju langsung dari 8 besar ke 2 teratas. Meskipun pertandingan ini telah berakhir sangat cepat, mereka masih kekurangan seseorang, yang membuatnya menjadi kemenangan yang sangat sempit. Jika bukan karena Hao Dong Power mereka memainkan peran yang sangat penting dalam pertandingan mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika ini adalah pertandingan hidup dan mati, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Huo Yuhao telah menggunakan aturan itu untuk keuntungannya, yang memungkinkannya untuk melarikan diri tanpa cedera dari bumerang karena perlindungan sang pengawas. Namun, bagaimana jika tidak ada seorang pengawas? Wang Dong harus memblokir serangan Long Xiangyue untuknya. Selain itu, Huo Yuhao tidak akan bisa mengaktifkan syok spiritual pada Zhou Shichen dalam situasi seperti itu. Setelah 2 binatang buas yang dipanggil bergabung dalam pertempuran, itu akan menjadi sulit untuk memprediksi hasilnya. Perubahan taktik mereka, di samping penampilan 4 keterampilan jiwa Huo Yuhao, telah memungkinkan mereka untuk meraih kemenangan. Namun, hampir semua keterampilan mereka telah diekspos. Huo Yuhao sudah menggunakan sok spiritualnya beberapa kali selama turnamen knockout, sehingga lawan masa depan mereka pasti akan waspada terhadapnya. Penilaian mahasiswa baru hanya dirancang untuk menguji budidaya jiwa bela diri siswa. Namun, penguasa jiwa modern selalu dilengkapi dengan alat jiwa selama pertempuran, dan tidak ada kekurangan alat jiwa yang sangat defensif. Pada banyak kesempatan, keuntungan yang dimiliki oleh jiwa bela diri sebenarnya akan menjadi kerugian karena hal ini. Meskipun demikian, kemenangan masih merupakan kemenangan. Setelah mengalahkan tim Zhou Shichen yang terdiri dari 3 orang, tim Huo Yuhao secara resmi masuk ke 2 teratas. Mereka dijamin setidaknya mendapatkan tempat kedua, yang juga menjamin mereka hadiah. Segera setelah pertandingan berakhir, mereka segera meninggalkan area penilaian dan kembali ke kamar asrama mereka. Sangat mungkin bahwa lawan terakhir mereka adalah tim dari kelas 5 yang dipimpin Dai Huabin. Mengenai apakah Xiao Xiao akan pulih tepat waktu untuk pertandingan, Huo Yuhao tidak jelas. Namun, percikan api sudah menyala di dalam hatinya. Dia harus memenangkan pertandingan berikutnya. Begitu mereka kembali ke asrama, Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Yuhao, apa yang terjadi padamu sebelum pertandingan? Apakah Anda mengenali Dai Huabin itu?" Reaksi Huo Yuhao ketika melihat Dai Huabin sangat aneh. Huo Yuhao yang biasanya tenang hampir kehilangan kendali atas dirinya. Bagaimana mungkin Wang Dong tidak bingung? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar kata-kata Dai Huabin, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia menundukkan kepalanya dan dengan liar mengacak-acak rambutnya sebelum duduk dengan berat di tempat tidurnya. Setelah itu, dia perlahan berbicara dengan suara serak, "Dai Huabin adalah putra Duke Macan Putih. Anda harus tahu siapa Duke Harimau Putih itu." Wang Dong mengangguk. Tentu saja, White Tiger Duke adalah Grand Duke yang turun-temurun dan abadi dari kerajaan Star Luo. Dia memiliki posisi yang sangat terhormat. Klan White Tiger Duke awalnya adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Kekaisaran Luo Bintang hampir hancur selama perang besar yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Kekaisaran hanya diselamatkan karena kerjasama beberapa sekte besar di Kekaisaran. Ketika itu terjadi, sekte-sekte itu menjaga seluruh negeri. Pada saat itu, garis keturunan Duke Macan Putih telah layu ke titik bahwa mereka sangat lemah, dan rakyat mereka tidak mau terus melayani mereka. Maka,
Duke Macan Putih generasi itu mengundurkan diri dan memberikan tahta kaisar kepada jenderal yang telah memadamkan pemberontakan yang telah terjadi. Keluarga jenderal itu adalah keluarga kerajaan saat ini dari Kekaisaran Bintang Luo. Namun, darah bangsawan masih mengalir melalui pembuluh darah Dukedom Macan Putih, sehingga kaisar baru menganugerahkan kepadanya dengan posisi turun-temurun dari Grand Duke sehingga keluarganya bisa menikmati kekayaan dan menghormati selamanya. Darah yang mengalir melalui pembuluh darah klan Duke Harimau Putih masih merupakan darah dari keluarga kerajaan sebelumnya, sehingga jiwa bela diri Harimau Putih yang mereka wariskan adalah jiwa binatang buas yang sangat kuat. Kepala Shrek Seven Monsters generasi pertama Akademi Shrek kami adalah Harimau Putih bermata jahat Daimubai, yang berasal dari pangkat Putih Macan Putih. Saya tidak berpikir bahwa Dai Huabin ini benar-benar akan menjadi keturunan pangkat Putih Macan Putih. Suara Wang Dong berhenti. Dia menatap Huo Yuhao tepat di matanya. Lalu kamu dan Dai Huabin. Huo Yuhao menjawab, ibu saya adalah pelayan klan mereka. Sedangkan saya dilahirkan tanpa ayah. Ibu saya bekerja di pangkat Putih Macan Tutul untuk menyediakan bagi saya. Dia tidak mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah salah satu putra Duke Harimau Putih, karena dia tidak pernah menganggapnya sebagai ayahnya. Lebih jauh, dia membenci pria yang telah menghancurkan kehidupan ibunya. Dia lebih suka mengatakan bahwa dia tidak memiliki ayah, dan tidak mau mengakui kebenaran identitas aslinya. Ketika dia menceritakan kisah hidupnya kepada Wang Dong, tentang bagaimana ibunya dipukuli demi melindunginya, dan bagaimana dia akhirnya meninggal karena penyakitnya, Huo Yuhao menjadi menangis. Bajingan itu, Wang Dong tiba-tiba menamparkan tempat tidur kayu dan berdiri dengan wosh. Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao buru-buru meraihnya. Wang Dong dengan marah berkata, saya secara alami akan membantu Anda membalas dendam. Ayo pergi sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa Huo Yuhao hanyalah anak biasa yang dilahirkan miskin. Baru sekarang dia menyadari apa yang telah dialami Huo Yuhao. Tidak mengherankan bahwa dia sudah menjadi sunyi seperti pada usia 12 tahun. Selain itu, dia jauh lebih tenang daripada teman-temannya, dan dia berkultivasi seperti hidupnya bergantung padanya. Huo Yuhao berdiri dan mendorong Wang Dong kembali ke tempat tidur. Sebuah cahaya melintas di matanya. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Ini belum waktunya untuk menghadapinya. Ini adalah Akademi Shrek. Mari kita bahkan tidak menyebutkan apakah kita memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu padanya dalam batas-batas Akademi. Akademi pasti tidak akan mentolerir tindakan jahat kami. Dia hanya salah satu penyebab utama di balik kematian ibuku. Saya ingin balas dendam dari mereka semua, bukan hanya dari dia saja. Dengan demikian, target balas dendam saya adalah seluruh Dukedom Macan Putih. Oleh karena itu, saya ingin menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menghadapi seluruh pangkat Putih Macan Putih dan mendapatkan balas dendam yang saya cari. Wang Dong menatap Huo Yuhao, heran. Dia tidak berpikir bahwa keengganan Huo Yuhao untuk membalas dendam adalah tindakan pengecut lagi. Sebaliknya, dia merasakan aura yang sangat dingin dari tubuh Huo Yuhao. Kebencian yang mengubah surga yang langsung meledak dari tubuh Huo Yuhao begitu besar sehingga bahkan 3 sungai dan 5 danau tidak bisa menghanyutkannya. Kebencian di matanya sedalam itu. Dia yang sekarang seperti singa yang akan melahap mangsanya. Dia benar-benar berbeda dari Huo Yuhao yang biasanya hangat dan rajin. Seorang anak 11 tahun sebenarnya bisa menyembunyikan kebenciannya sebanyak ini, sambil mengingat semuanya. Dari ini, bisa dilihat apa yang dia alami selama 11 tahun hidupnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diakumulasikan dalam satu hari. Kemarahan di mata Wang Dong berangsur-angsur hilang. Setelah menyeka air mata dari matanya, dia bertanya dengan suara pelan, lalu, bagaimana kamu ingin membalas dendam? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku saat ini hanyalah semut yang bisa diinjak-injak oleh Pangeran Macan Putih kapan saja.
Apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, lebih kuat. Pangkat putih macan putih akan berlanjut, tetapi setelah 10, 20, 30, atau bahkan 50 tahun dari sekarang, akan tiba hari ketika aku akan menemukan mereka. Ketika itu terjadi, aku akan memutuskan garis keturunan dari pangkat putih macan putih. Pada saat itu, cahaya buas muncul di mata Huo Yuhao. Murid-muridnya bahkan berubah menjadi merah darah karena kebencian mendalam yang telah diukir di dalam hatinya. Pada saat itu, mutiara abu-abu di laut spiritualnya bergetar ringan, menyebabkan Huo Yuhao merasa pusing untuk sesaat. Tubuhnya bergoyang sesaat, tapi dia nyaris tidak bisa berdiri tegak di tanah dengan dukungan Wang Dong. Wang Dong berasumsi bahwa dia digerakkan karena emosinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa ada kebencian yang begitu mendalam tersembunyi di dalam hati Huo Yuhao. Huo Yuhao memegang bahu Wang Dong dengan tangannya dan menatapnya dengan ganas. Merah di matanya tampak semakin dalam saat dia berkata, "Wang Dong, aku menganggapmu sebagai saudara. Tolong bantu saya menjaga rahasia saya." Wang Dong jelas memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Huo Yuhao, tapi dia tiba-tiba merasa takut pada saat itu. Tepat setelah perasaan takut itu muncul, dia merasa lebih simpati dan kasihan pada Huo Yuhao. Mereka berdua hanya 11, namun bagaimana dia hidup selama 11 tahun hidupnya. Di sisi lain, bagaimana Huo Yuhao hidup? Huo Yuhao perlahan menutup matanya dan dengan paksa menarik napas panjang, menenangkan emosinya yang mengamuk. Dia telah menyembunyikan kebencian ini selama ini, sudah terlalu lama. Setelah memasuki Akademi Shrek dan lulus penilaian mahasiswa baru, dia akhirnya merasakan harapan, berharap bahwa dia bisa membalas dendam untuk ibunya. Namun, ketika dia melihat Dai Huabin hari ini, nyala kebencian di hatinya akhirnya meletus. Namun, dia tidak bisa meledak sekarang, dia juga tidak berani. Dia harus terus bertahan, sampai seutas harapan itu menjalar ke masa depannya. Ai, desah yang dalam tiba-tiba terdengar, menyebabkan Huo Yuhao secara naluriah menggigil. Pikiran rileksnya langsung menjadi waspada saat ia melepaskan mata rohnya, menyapu area di sekitarnya dengan deteksi spiritualnya. Dia berteriak pelan, "Siapa di sana?" Asrama sangat sunyi, dan tidak ada yang abnormal muncul ketika Huo Yuhao memindai dengan deteksi spiritual. Wang Dong tercengang saat melihat Huo Yuhao, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba dia menjadi sangat gugup. Bingung, Wang Dong bertanya, "Yuhao, apa yang terjadi padamu?" Huo Yuhao tertegun, "Apakah kamu tidak mendengarnya?" "Dengar apa?" Wang Dong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Huo Yuhao dikejutkan oleh jawaban Wang Dong. Seseorang baru saja menghela nafas. "Saya mendengarnya dengan jelas, mengapa Anda tidak?" Wang Dong menggelengkan kepalanya, ekspresi kosong di wajahnya. "Aku tidak mendengar apa-apa. Apakah Anda berhalusinasi?" Huo Yuhao memperluas jangkauan deteksi spiritualnya secara maksimal, tetapi tidak ada yang aneh muncul. Setelah menghela nafas itu, tidak ada suara aneh lainnya yang terdengar di kamar asrama. "Bisakah aku benar-benar berhalusinasi?" Keraguan muncul di hati Huo Yuhao. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Dia adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, yang berarti bahwa indranya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Selain penglihatannya, yang merupakan indera terkuatnya, keenam inderanya juga relatif kuat. Bahkan jika emosinya mengamuk, dia tidak akan berhalusinasi. Lebih jauh lagi, desahan itu sangat jelas, terdengar seperti tepat di sebelah telinganya. "Brother Skydream, Brother Skydream." Huo Yuhao memanggil dalam hati. "Wadaya mau." Suara malas The Skydream Ichewong terdengar. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Satu-satunya alasan ia tetap terjaga selama beberapa hari terakhir adalah karena minatnya pada Huo Yuhao dan fusi jiwa bela diri Wang Dong. "Saya baru saja mendengar desahan, apakah Anda juga mendengarnya?" Huo Yuhao bertanya, menghela nafas.
Anda bocah, apakah emosi Anda sampai ke kepala Anda? Apa desahan? Jika itu bukan sesuatu yang penting, jangan ganggu tidur saya. Juga, Anda harus sedikit tenang. Jika Anda bahkan tidak dapat mengendalikan emosi Anda dengan sedikit kekuatan yang Anda miliki sekarang, Anda tidak akan dapat mengatakan bagaimana Anda mati di masa depan. Tidak masalah jika kamu mati, tetapi bagaimana jika saudara ini terlibat? Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar terkejut. Tanpa diduga, bahkan Skydream Ichewom tidak mendengar desahan itu. Apakah itu benar-benar tidak ada? Tidak, dia tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar percaya diri dalam penilaiannya. Namun, dari mana datangnya desahan itu? Dengan kekuatan Skydream Ichewom, bagaimana mungkin seseorang bisa menghindari indranya? Itu tidak mungkin. Skydream Ichewom adalah 1 juta jiwa-jiwa. Bahkan jika kekuatan tempurnya kurang, itu masih praktis keberadaan yang tak tertandingi dalam hal kekuatan spiritual. Tepat saat Huo Yuhao memikirkan hal ini untuk dirinya sendiri, suara Skydream Ichewom terdengar lagi. Benar, Huo Yuhao, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Anda perlu menggunakan sok spiritual Anda sesedikit mungkin. Jika terkena, lawan Anda akan siap untuk itu waktu berikutnya. Meskipun telah diperkuat oleh apa yang Anda sebut sebagai mata setan ungu, sangat mungkin Anda akan menerima serangan balik jika seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada Anda menjaga diri terhadapnya. Itu sangat berbahaya bagimu. Terkejut, Huo Yuhao dengan tergesa-gesa bertanya, Brother Skydream, dalam keadaan normal, seberapa kuat seseorang harus membuat saya menderita serangan balasan dari kejutan spiritual saya? Skydream Ichewom menjawab, jika mereka berhati-hati, dan mereka tahu cara menggunakan kekuatan jiwa mereka dengan benar, seseorang yang hanya 1 peringkat lebih tinggi daripada yang bisa membuatmu menderita serangan balasan. Kalau tidak, mengapa saya dibiarkan dalam kondisi yang begitu menyedihkan di dalam hutan bintang besar Do? Jika syok spiritual tidak tertandingi, mengapa saya dibiarkan dalam kondisi menyedihkan selama bertahun-tahun? Alasan utama mengapa spiritual shock Anda tampil sangat memukau selama pertandingan sebelumnya adalah karena Anda memiliki unsur kejutan. Selain itu juga diperkuat oleh mata setan ungu Anda. Terakhir, itu karena fusi kekuatan jiwamu dengan Wang Dong. Semua faktor ini membuat lawan Anda tidak siap. Namun, Anda harus berhati-hati jika semua orang mulai bersiap menghadapi kejutan spiritual Anda. Sebaliknya, Anda cukup menggunakan gangguan spiritual Anda. Meskipun jauh lebih lemah daripada syok spiritual, salah satu manfaatnya adalah Anda tidak akan menerima serangan balasan darinya. Ingat, Anda tidak akan selalu bisa mengalahkan lawan 3 cincin hanya dengan melepaskan shock spiritual. Bahkan dengan Wang Dong membantu Anda. Di masa depan, Anda harus menggunakannya dengan hemat. Huo Yuhao tersenyum pahit. Bukannya aku ingin sering menggunakannya. Sebaliknya, Brother Skydream, dari 4 keterampilan jiwa yang Anda berikan kepada saya tidak punya cara lain untuk menyerang selain shock spiritual. Itu masalah lain. Namun, bersabarlah sebentar. Berapa usia kamu? Kenapa kamu begitu tidak sabar? Cepat mendapatkan peringkat 20. Saya memiliki cara saya sendiri untuk membiarkan Anda memiliki kekuatan tempur yang cukup. Paling tidak, Anda tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap siapapun yang berpangkat sama dengan Anda. Ngomong-ngomong, aku akan kembali tidur. Kata-kata Skydream Ichewom adalah pengingat tepat waktu untuk Huo Yuhao, sementara secara bersamaan mengurangi keinginannya untuk mengejar sumber desahan itu. Skydream Ichewom telah menyebutkan peringkat 20 berkali-kali, dan Huo Yuhao baru saja diingatkan tentang fakta ini. Jelas, peringkat 20 akan menjadi peringkat penting baginya. Jika dia bisa menembus peringkat 20, kekuatannya mungkin akan mengalami lompatan terbang, yang memungkinkan dia untuk memiliki setidaknya sejumlah kekuatan tempur. Pada saat itu, dia tidak perlu terus mengandalkan teman-temannya. Setelah memikirkan ini, emosi Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi tenang,
Setelah itu ia mulai berkultivasi dengan Wang Dong sambil memulihkan kekuatan jiwanya. Pertarungan sore pasti akan menjadi sulit, bukan hanya karena pertarungan yang akan menentukan juara penilaian mahasiswa baru, tetapi juga karena itu adalah cobaan di hatinya. Namun, dia tidak bisa lari dari pertarungan ini. Bagaimanapun, dia harus menghadapi Dai Huabin suatu hari nanti. Karena itu masalahnya, dia menggunakan pertarungan ini sebagai bentuk latihan untuk hatinya. Kamar asrama menjadi sepi. Karena penggabungan jiwa bela diri mereka, Wang Dong bisa merasakan perubahan dalam emosi Huo Yuhao. Setelah mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa menenangkan ini dengan cepat, bukan hanya Wang Dong yang kagum, dia bahkan agak mengagumi Huo Yuhao. Dari penampilan saja, Huo Yuhao bukan hanya satu peringkat di bawah Wang Dong. Namun, di mata Wang Dong, Huo Yuhao yang berusia 11 tahun sudah memiliki keteguhan hati seorang pria. Keduanya berkultivasi sampai tiba saatnya makan siang, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Ketika mereka sampai di kantin, mereka disambut dengan kejutan besar. "Hei kalian berdua, aku dengar kau berhasil masuk ke final. Bagus, karena wanita muda ini telah kembali. Bagaimana Anda bisa pergi ke final tanpa saya?" Xiao Xiao dengan gembira bersandar di pintu ke kantin saat dia menatap Huo Yuhao dan Wang Dong yang akan masuk. Mereka berdua segera gembira. Mereka dengan cepat berjalan mendekatinya, dan Huo Yuhao dengan tergesa-gesa bertanya, "Xiao Xiao, apakah kamu sudah pulih?" Xiao Xiao terkikik. "Tentu saja, saya memiliki jiwa bela diri kembar, jadi saya jelas sangat berbakat. Berapa lama kalian berpikir aku harus beristirahat setelah adegan kecil seperti itu? Faktanya, tidak ada yang salah dengan saya lagi. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua untuk makan siang. Mari kita makan sesuatu yang enak untuk makan siang hari ini sehingga kita bisa memastikan kita cukup makan ketika kita mengalahkan orang-orang di sore hari sampai mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri." Hehe, Huo Yuhao tersenyum, lalu menggerakkan tangan kanannya ke depan. Sekali lagi, Wang Dong segera meletakkan tangannya di atas tangan Huo Yuhao secepat mungkin, sementara Xiao Xiao berakhir di bagian paling atas. Mereka bertiga saling memandang, dan senyum percaya diri muncul di wajah mereka. "Kami akan menjadi juara." Waktu makan siang baru saja dimulai, jadi tidak banyak siswa yang datang. Begitu mereka mengatakan bahwa mereka akan menjadi juara, suara seorang gadis yang sedikit tajam terdengar, "Betapa tidak tahu malu. Anda bahkan tidak takut membual. Sang juara pasti akan menjadi kelas 5. Kami kelompok 3 orang." Huo Yuhao secara bersamaan berbalik untuk melihat 3 siswa baru berjalan ke arah mereka. Orang di tengah adalah musuh pribadi Huo Yuhao, Dai Huabin. Orang yang berbicara, di sisi lain, adalah seorang gadis berambut hitam yang berdiri di sebelah kirinya. Gadis ini memiliki mata yang sangat spesial, warna mata kiri dan kanannya secara tak terduga berbeda. Mata kirinya biru pucat, sedangkan mata kanannya kuning pucat. Saat dia memusatkan pandangannya pada trio, murid-muridnya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal, membuatnya terlihat sangat aneh. Dai Huabin memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tetapi dia tetap diam. Setelah menyapu pandangannya ke trio, dia berjalan dengan bangga ke kantin. Di sisi lain, gadis berambut hitam itu mendengus menghina mereka. Namun, gadis lain dalam kelompok mereka, yang memiliki rambut pink panjang, tersenyum manis kepada mereka. Senyumnya sangat menawan. Sedemikian rupa sehingga seolah meresap ke dalam tulang seseorang. Jelas, kedua gadis ini adalah rekan setim Dai Huabin. Wang Dong dan Xiao Xiao hampir meledak, tetapi mereka dihentikan oleh Huo Yuhao. Dai Huabin jelas tidak mengenalinya, dan setelah pergulatan internal Huo Yuhao sebelumnya, dia bisa tetap tenang di permukaan ketika dia bertemu dengannya lagi. Perang kata-kata tidak ada artinya. Mari kita selesaikan di arena penilaian setelah makan siang. Setelah berbicara dengan acuh tak acuh,
Huo Yuhao berjalan ke kantin dengan teman-temannya di belakangnya. Jika ini adalah hari yang normal, Huo Yuhao tidak akan pernah makan hidangan paling mahal di akademi. Bahkan jika seseorang memperlakukannya untuk mereka, harganya semahal itu. Namun, hari ini adalah cerita yang berbeda. Xiao Xiao telah menarik dirinya sendiri kemarin, dan tubuhnya membutuhkan makanan. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak dapat mentraktir mereka makan, karena Wang Dong berinisiatif membayar tagihan. Bukannya Huo Yuhao tidak mau membayarnya, tapi dia menyerah setelah melihat angka di tagihan. Uang yang dia kumpulkan setelah menjual ikan bakar selama beberapa bulan dia di akademi masih belum cukup untuk membayar biaya sekolahnya semester depan. Selain itu, biaya sekolah yang diperlukan untuk siswa tahun kedua seharusnya bahkan lebih mahal. Kelompok 3 orang Dai Hua Bin secara alami makan makanan terbaik di kantin juga. Kedua pihak tidak jauh dari satu sama lain, dan bau mesiu sudah mulai meresap di udara. Hanya saja, tidak satupun dari mereka yang berani memulai pertarungan. Bagaimanapun, pertandingan mereka di sore hari lebih penting. Setelah makan siang, trio Huo Yuhao menemukan tempat yang tenang di tepi Danau Dewa untuk mempelajari beberapa taktik pertempuran untuk pertandingan mereka di sore hari. Mereka akan menghadapi lawan yang sangat kuat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak gugup. Meskipun mereka hanya mahasiswa baru, dan meskipun kekuatan mereka tidak dapat dianggap apapun di dalam Shrek Academy, pertandingan kejuaraan ini adalah yang paling penting bagi mereka. Detail kecil apapun dapat menentukan pemenang akhir pertandingan. Sudah waktunya, mari kita pergi ke arena penilaian, kata Xiao Xiao. Yuk, Huo Yuhao mengangguk. Pada saat itu, Wang Dong tiba-tiba berkata, Yuhao, peluk aku sebentar. Mata Xiao Xiao segera melebar. Namun, dia dengan cepat kembali normal ketika dia melihat niat membunuh yang dingin muncul di mata Wang Dong. Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki pemahaman yang agak diam-diam di antara mereka. Tubuhnya bergetar, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Wang Dong. Wang Dong tersenyum dengan acuh tak acuh, dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, suaranya sangat lembut, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan berhenti berbicara. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong. Asesmen arena tampak sangat sepi. Meskipun mereka sudah mencapai final turnamen knockout mahasiswa baru, tidak ada siswa yang menyaksikan. Shrek Academy melakukan yang terbaik untuk menjaga elemen privasi berkenaan dengan kemampuan siswa. Dengan demikian, siswa pasti tidak akan bisa menyaksikan penilaian orang lain. Setiap siswa yang tidak berpartisipasi dalam penilaian harus melanjutkan kelas mereka. Dengan demikian, hari ini adalah hari di mana ada jumlah siswa paling sedikit di arena penilaian. Namun, kurangnya siswa tidak berarti bahwa ada sejumlah kecil orang yang hadir. Hampir semua guru yang tidak memiliki kelas berkumpul di asesmen arena untuk menyaksikan final. Bahkan Dekan Akademi Shrek, Yan Shaoze, secara pribadi datang untuk menonton pertandingan ini. Ditemani oleh Du Weilun dan guru-guru lainnya, dia berjalan ke panggung yang tinggi. Meskipun ini hanya penilaian siswa baru yang diadakan 3 bulan setelah sekolah dimulai, hampir semua siswa dari halaman dalam Akademi Shrek telah mengungkapkan bakat mereka selama penilaian siswa baru ini. Sebagai hasil dari ini, mereka dianggap tinggi oleh perguruan tinggi dan dipelihara. Alasan kedatangan Dekan Yan Shaoze adalah karena kekuatan luar biasa dari mahasiswa baru tahun ini. Biasanya, bahkan siswa Akademi Shrek akan membutuhkan sekitar 3 tahun atau lebih untuk mencapai peringkat 3 cincin. Pada saat yang sama, penanaman 3 cincin diperlukan untuk siswa tahun ketiga untuk dipromosikan menjadi siswa tahun keempat. Namun, sebenarnya ada 3 siswa baru yang sudah berada di peringkat 3 cincin. Dengan tingkat kekuatan ini, mereka secara praktis dijamin untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Bahkan Yan Shaoze sendiri ingin melihat yang mana dari kedua tim yang akan menjadi juara tahun pertama mahasiswa baru ini.
Namun, tim yang paling dia perhatikan adalah tim Huo Yuhao, karena laporan Du Weilun. Dengan mengandalkan kekuatan dua Grandmaster Jiwa dan Master Jiwa, tim Huo Yuhao sebenarnya berhasil mengalahkan tim Ningtian dan Xie Huangyu, yang sama-sama penatua jiwa. Selain itu, pertunjukan Wang Dong dan Xiao Xiao pasti bisa digambarkan dengan kata hati. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong adalah jiwa bela diri yang tak tertandingi yang tidak ada duanya, bahkan di Akademi Shrek. Di sisi lain, potensi Xiao Xiao sebagai tuan jiwa berjiwa kembar bahkan lebih besar. Tuan jiwa yang memiliki jiwa bela diri kembar telah langka selama hari-hari awal benua Douluo, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Bahkan sebagai akademi nomor 1 di dunia, Shrek Academy saat ini hanya memiliki 3 siswa, termasuk Xiao Xiao, dengan jiwa bela diri kembar. Namun, 2 siswa lainnya sudah menjadi murid dari halaman dalam, dan mereka semua peringkat di antara 10 siswa terbaik akademi. Adapun Huo Yuhao, Du Weilun juga menjelaskan situasinya kepada Dekan Yan Shaoze. Huo Yuhao memiliki jiwa tubuh yang langka, yang juga merupakan jiwa bela diri tipe spiritual. Sayangnya, ia tidak memiliki pendidikan yang baik, yang membuatnya hanya berada di peringkat 17. Selain itu, ia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Meskipun ia memiliki jumlah bakat yang relatif baik, kekurangan pada langkah awal kultivasinya tidak dapat diperbaiki. Pada saat yang sama, ada juga pertanyaan apakah dia akan dapat memperoleh cincin jiwa yang cukup kuat sebagai pemegang jiwa bela diri tipe spiritual. Karena puncak dari faktor-faktor ini, Du Weilun telah memberi tanda kutip di sekitar nama Huo Yuhao, dan juga menyatakan keengganannya untuk Huo Yuhao untuk menjadi murid inti akademi. Yan Shaoze masih diyakinkan dengan cara Du Weilun menangani hal-hal. Sebagai direktur studi, Du Weilun memiliki pandangan yang sangat mendalam, sementara keduanya bersikap adil dan tidak memihak pada saat yang sama. Dia telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi Shrek Academy secara keseluruhan dengan memelihara sejumlah besar siswa berprestasi. Namun, Yan Shaoze bukan satu-satunya dekan Akademi Shrek. Dia adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi Akademi Shrek juga memiliki dekan Departemen Alat Jiwa. Bersama-sama, kedua dekan ini mengelola segalanya di akademi. Tentu saja, Yan Shaoze, yang mengabaikan Departemen Jiwa Bela Diri, memiliki otoritas yang sedikit lebih besar di antara kedua dekan. Namun, Departemen Alat Jiwa adalah badan independen yang memiliki sejumlah daya saing dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Karena ini, dia tidak benar-benar memiliki banyak yurisdiksi atas Departemen Alat Jiwa. Selain dua dekan, Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa masing-masing memiliki wakil dekan mereka sendiri yang bertugas merawat halaman luar. Setelah semua, Yan Shaoze dan rekannya di Departemen Alat Jiwa memfokuskan lebih banyak energi mereka pada halaman dalam, karena halaman dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Shrek. Karena ini, mereka biasanya tidak akan peduli dengan hal-hal di halaman luar. Halaman luar dekan Departemen Jiwa Marsial juga wakil dekan akademi. Dia adalah seorang sarjana yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk studi siswa tahun kelima dan keenam. Dia memilih murid-murid yang luar biasa dari halaman luar untuk menjadi murid dari halaman dalam, sambil mengirimkan murid-murid ini melalui banyak jenis penilaian ketat. Namun, dia tidak mengelola banyak hal selain itu. Selain dekan dari halaman luar, orang yang memiliki otoritas terbesar di Departemen Jiwa Bela Diri adalah Du Weilun. Sebagai direktur studi untuk Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar, Du Weilun memiliki jumlah otoritas yang sangat besar. Namun, tidak ada pesaing untuk posisinya. Selama 20 tahun mengajar, ia dengan sadar telah memberikan sejumlah besar kontribusi untuk Departemen Jiwa Bela Diri. Sebagai hasil dari ini, Yan Shaoze sangat diyakinkan ketika dia bertanggung jawab atas hal-hal, dan sepenuhnya mempercayai penilaiannya ketika menyangkut para siswa. Weilun, siapa yang kamu sukai dalam pertandingan hari ini? Yan Shaoze bertanya sambil tersenyum. Du Weilun terkekeh.
Aku sedikit lebih percaya diri dalam tim Dai Huabin. Meskipun tim Huo Yuhao berhasil mengalahkan dua tim lain yang dipimpin oleh siswa baru Soul Elder, kekuatan keseluruhan tim Dai Huabin jelas sedikit lebih kuat daripada tim Huo Yuhao. Ini terutama terjadi pada kedua rekan satu timnya, mereka berdua cukup kuat. Mereka bertiga memiliki peluang yang layak untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Yan Shaoze tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang tepat itu, suara keras tiba-tiba terdengar, karena Direktur Du berpikir bahwa Dai Huabin akan menang, aku akan mengatakan bahwa pihak lain akan menang. Yan Shaoze bahkan tidak berbalik, tetapi jejak senyum sudah muncul di wajahnya. Qian Duo, mengapa orang seperti kamu datang berlari ke sini? Segera setelah saya mencium aroma tembaga dari tubuh Anda, saya tahu itu adalah Anda. Pendatang baru itu adalah pria berumur 50 tahun yang kekar. Dia tidak memiliki kerutan di wajahnya, tetapi dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih yang menyerupai jarum baja, membuatnya terlihat seperti seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam hidup. Tubuhnya yang tinggi dan kuat tampak seolah-olah telah diukir dari granit itu sendiri, dan tingginya setidaknya 3 meter. Bahunya yang lebar dan otot-ototnya yang kokoh tampaknya tidak lemas karena usianya, sementara kulitnya yang perunggu bercahaya dengan kilau logam akibat sinar matahari, dan aroma logam yang kuat menguar dari tubuhnya. Namun, orang di sebelahnya adalah orang yang Zhou Yi bawa Huo Yuhao untuk dilihat di masa lalu. Fan Yu. Yan Shaoze bahkan tidak melihat ke belakang, tapi Du Weilun sudah berbalik, jejak keheranan berkelip di matanya. Dia buru-buru membungkuk hormat. Wakil Dekan Qian, bagaimana kabarmu? Apa yang membawamu kemari? Qian Duo yang berwatak baik yang selalu memiliki senyum di wajahnya adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, yang mengurus kegiatan sehari-hari di dalamnya. Dia memiliki posisi yang tinggi di Soul Tool Departemen, dan dia hanya memiliki satu orang di atasnya. Posisinya di Akademi Shrek sedikit lebih tinggi daripada Du Weilun. Di Shrek Academy, promosi tidak dapat diberikan secara acak. Ada dua cara utama untuk mendapatkan promosi. Metode pertama didasarkan pada kemampuan guru untuk mengajar, serta kontribusi yang ia buat ke akademi, sedangkan metode lainnya adalah dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Di seluruh akademi Shrek yang sangat besar, hanya ada total 4 wakil dekan, dan mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung sejati akademi Shrek. Namun, seseorang yang memperoleh posisi setinggi itu jelas tidak melakukannya dengan melakukan sesuatu yang sederhana seperti berkontribusi pada akademi. Kekuatan individu mereka semua ada di puncak. Wakil Dekan Qian Duo tertawa kecil. Saya baru saja lewat, ketika saya mendengar Anda dan Old Yan menebak siapa yang akan menang. Saya pribadi suka bertaruh, jadi Old Yan, apakah Anda ingin bertaruh dengan saya? Yan Shaoze akhirnya berbalik, tertawa ketika dia melakukannya. Seseorang yang berbau tembaga seperti kamu tidak akan pernah datang ke sini tanpa alasan. Saya tidak percaya bahwa Anda datang ke sini dengan tujuan yang sederhana dalam pikiran. Jika Anda mengingini orang-orang dari Departemen Jiwa Bela Diri kami, Anda sebaiknya melihat sebelum melakukan sesuatu. Qian Duo dengan santai berjalan ke Yan Shaoze dan duduk. Apa maksudmu, orang-orang dari Departemen Jiwa Bela Diri kita? Mereka hanya mahasiswa baru. Mereka belum memilih departemen mereka. Anda bisa mengatakan itu lagi ketika mereka telah membuat pilihan akhir di tahun ketiga mereka. Departemen Jiwa Bela Diri Anda hanya menyediakan tingkat pendidikan dasar bagi mahasiswa baru ini. Jadi ayolah, apakah kamu mau bertaruh atau tidak? Du Weilun sudah pindah ke satu sisi, menyapa Fan Yu saat dia melakukannya. Fan Yu balas tersenyum, dan keduanya menemukan tempat duduk di belakang kedua wakil dekan. Fan Yu memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Departemen Alat Jiwa. Meskipun posisinya saat ini lebih rendah daripada Du Weilun jelas mengerti bahwa Fan Yu pasti akan menjadi wakil dekan Departemen Alat Jiwa di masa depan, dan bahwa ia bahkan bisa menjadi penerus dekan.
Sebaliknya seorang direktur seperti dia sangat mungkin telah mencapai akhir karirnya. Yan Shaoze tidak tertipu oleh provokasi Qian Duoduo. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Paut Qian, Anda bahkan mencoba mencari uang dengan cepat dari saya. Ketika saya kembali, perhatikan saja saya memberitahu Anda kepada Liner. Otot-otot wajah Qian Duoduo berkedut ketika dia dengan marah berkata, beri aku istirahat, kamu adalah ahli dalam bertindak tanpa malu-malu bahkan ketika kamu masih muda. Saya lebih bermoral dari Anda. Anda menggunakan Liner sebagai perisai setiap kali, apakah Anda memiliki wajah sama sekali? Saat Du Weilun mendengarkan, hatinya berkedut. Dua tokoh besar ini, yang bisa mengubah seluruh keseimbangan benua Douluo, sebenarnya berdebat di sini. Jika siswa mendengar mereka, Yan Shaoze terkekeh saat melihat ekspresi marah Qian Duoduo. Baik, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Baru kemudian senyum muncul kembali di wajah Qian Duoduo. Jika tim saya menang, Anda harus membiarkan saya memilih mahasiswa baru dari Departemen Jiwa Marsial Anda untuk memasuki Departemen Alat Jiwa dalam waktu 3 tahun, dan Anda tidak dapat menghentikan saya menggunakan trik apapun. Yan Shaoze mendengus dingin dan melengkungkan bibirnya. Aku tahu kau tidak baik. Saya tidak bertaruh. Qian Duoduo menjawab dengan suara santai, jangan terlalu sabar, biarkan aku selesai berbicara dulu. Pertama, saya tidak akan memilih siswa yang Anda pilih untuk menjadi murid inti. Selanjutnya, saya tidak akan memilih siswa manapun yang mampu mengembangkan di atas peringkat 30 sebelum menyelesaikan tahun kedua mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Yan Shaoze tertegun. Paut Qian, apakah Anda bahkan perlu bertaruh dengan saya? Apakah kamu tidak mengambil siswa semacam ini setiap tahun? Qian Duoduo memiliki ekspresi suram di wajahnya saat dia berkata, jangan membawanya. Sobat baru ini terus membidik begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak memahami Departemen Alat Jiwa kita. Mereka pada dasarnya sepenuhnya mengabaikan kita. Kami tidak kekurangan siswa selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi siswa yang benar-benar cocok untuk Departemen Alat Jiwa kami jarang terjadi di antara yang jarang. Anda tahu tentang rencana kami, dan jika kami ingin mengembangkan bakat seperti itu menurut rencana kami tidak dapat melakukannya dengan menggunakan insinyur jiwa biasa. Memang benar bahwa insinyur jiwa sangat penting, tetapi orang-orang yang dapat menggunakannya dengan tepat sama pentingnya dengan orang-orang yang membuatnya. Karena itu, saya ingin memilih beberapa siswa yang memiliki jiwa bela diri yang lebih baik. Namun, kawan-kawan dari sisi Anda semua mengikuti Anda seperti ayam mengikuti ayam. Anda telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga saya bahkan belum memiliki kesempatan untuk memilih siswa manapun. Jika saya tidak mendapatkan siswa yang cocok, rencana kami pada dasarnya kacau. Jangan lupa, Anda juga menyetujui rencana itu selama rapat dekan. Jika Anda tidak akan mendukung pekerjaan kami, maka saya hanya akan membawa Liner ke halaman dalam Departemen Marsial Jiwa waktu berikutnya. Mari kita lihat apakah Anda berani menghentikannya. Ketika dia melihat penampilan tulus Qian Duoduo, Yan Shaoze merenung pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berkata, kamu tidak akan memilih murid inti saya. Dan Anda tidak akan memilih siswa kami yang mampu mencapai peringkat 30 pada tahun kedua mereka. Qian Duoduo segera mengambil rupa orang yang lurus, kapan aku, Qian Duoduo, tidak menepati janjiku. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan bertaruh. Selain itu, saya masih akan membiarkan Anda memilih siswa bahkan jika Anda kalah, jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mendukung pekerjaan Anda. Namun, jika Anda kalah, Anda harus memberi saya 100 stationary soul cannon cells untuk saya mainkan jika Anda kalah. Juga, mereka harus menjadi bahan peledak tinggi. Mainan itu sangat menyenangkan untuk dimainkan. Ekspresi Qian Duoduo segera berubah. Paul Tian, kamu terlalu berhati hitam.
Apakah Anda tahu berapa biaya untuk membuat 100 peluru? Saya membutuhkan 100 koin emas untuk membuat salah satu mainan itu. Yan Shaoze tersenyum. Jika kamu tidak berani, mari kita membatalkan kesepakatan. Aku tidak mau bertaruh denganmu sejak awal. Qian Duoduo memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia menjawab, 50 dari mereka. Seolah-olah dia takut Qian Duoduo akan menyesali keputusannya, Yan Shaoze segera berkata, kesepakatan. Bagaimana dia bisa dengan santai menggunakan cangkang peledak tinggi yang dibuat khusus untuk Stationary Soul Cannon hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Bahkan memiliki kesempatan untuk bermain dengan satu sudah cukup baik. Meskipun dia adalah dekan Akademi Shrek, dia tidak bisa merusak rumahnya sendiri. Qian Duoduo menatap kosong pada Yan Shaoze. Setelah itu, dia menatap Yan Shaoze dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kamu hal tua, aku sudah ditipu olehmu lagi. Yan Shaoze langsung tertawa. Namun, dia tidak melihat tatapan licik yang menembus mata Qian Duoduo.